Pengertian bahasa Kawi. Bahasa Jawa kuno disebut juga dengan istilah bahasa Kawi. Kata Kawi berasal dari kata kawya dalam bahasa Sanskerta yang artinya puisi atau syair, sama dengan kakawin. Pada mulanya kata Kawi dalam bahasa India berarti seorang yang mempunyai pengertian luar biasa, seorang yang bisa melihat hari depan, dan seorang yang bijak. Dalam sastra klasik berarti seorang penyair, pencipta atau pengarang. Berdasarkan pengertian ini, maka bahasa Kawi berarti bahasanya pengarang atau pujangga, bahasa ragam tulis yang merupakan bagian dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Kawi adalah merupakan bahasa Jawa kuno yang kata-katanya dipilih oleh para raja Kawi atau pengarang untuk kesusastraan. Jadi bahasa Kawi hanyalah sebagian saja dari bahasa Jawa kuno. Karena itu, lebih tepatnya bahwa yang dipergunakan dalam kesusastraan disebut bahasa Kawi. Sejarah bahasa Kawi. Sumber sejarah bahasa Kawi terutama berdasarkan piagam-piagam dan prasasti lama. Sumber tertulis yang paling tua mengenai bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno ditemukan di Sukabumi, sehingga disebut Prasasti Sukabumi. Pada prasasti itu terdapat penanggalan sebagai berikut. Tahun 726 Saka, bulan Caitra, hari ke-11 Paroterang, hari Hyang, Wage, dan Saniscara. Profesor Dr. P.J. Zoetmulder menyimpulkan berdasarkan prasasti tersebut bahwa Prasasti Sukabumi ditulis pada tanggal 25 Maret tahun 804 Masehi. Prasasti Sukabumi merupakan piagam pertama memakai bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Dan sejak saat itu, bahasa Jawa kuno dipakai dalam kebanyakan dokumen resmi. Berdasarkan hal itu juga, maka Prasasti Sukabumi atau tanggal 25 Maret 804 dianggap sebagai tonggak yang mengawali sejarah bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Bukti tertulis lainnya tentang sejarah bahasa Kawi adalah berupa naskah Candakarana oleh Profesor Dr. R.M.G. Purbadjaraka. Dalam bukunya, Kepustakaan Jawa menyimpulkan bahwa naskah yang tertua adalah Candakarana. Naskah ini berisi pengetahuan tentang bagaimana membuat kakawin atau syair Jawa kuno dan daftar kata-kata Kawi atau kamus Kawi. Naskah ini disebut naskah tertua karena di dalamnya disebut-sebut seorang raja keturunan Shailendra yang mendirikan Candi Kalasan pada tahun 700 Saka atau tahun 778 Masehi. Profesor Dr. R.M.G. Purbadjaraka mengelompokkan sastra Kawi berdasarkan gaya bahasa, tahun penulisan, dan nama raja yang disebut-sebut menjadi 3 bagian, yaitu naskah Jawa kuno yang tergolong tua, yakni pada abad 9 sampai 11. Naskah ini terdiri dari prosa dan puisi. Yang tergolong dalam prosa yaitu naskah Candakarana, Sang Hyang Kamahayanikan, Brahmada Purana, dan lain-lain. Yang termasuk dalam puisi yakni naskah Kakawin Ramayana, kitab-kitab Jawa kuno yang bertembang abad 11 sampai 13, Kakawin Arjuna Wiwaha, Kakawin Kaunadiana, dan lain-lain. Wayan Simpen AB dalam bukunya Riwayat Kesusastraan Jawa kuno mengklarifikasikan ada 5 kesusastraan Kawi, yaitu yang pertama pada zaman sebelum abad ke-9 atau zaman prasejarah sastra Kawi. Kehidupan bersastra pada zaman sebelum abad ke-9 diduga zaman karya sastra Jawa kuno lisan, cerita-cerita diwariskan secara lisan. Yang kedua, zaman Mataram. Zaman ini mulai abad ke-9 sampai 10, yaitu zaman memerintahnya Empu Sindok pada tahun 925 sampai 962 Masehi.
di Mataram sampai zaman Raja Darwangsa Teguh pada tahun 991 sampai 1007 Masehi. Pada masa ini lahir karya sastra, prosa, dan kakawin Ramayana. Yang ketiga, zaman Kediri. Dimulai dari bertahtanya Raja Kediri Prabu Erlangga pada tahun 1019 sampai 1049 Masehi, sampai pada masa pemerintahan Raja Kertanegara pada tahun 1268 sampai 1292 Masehi di Singarasi. Karya sastra Kawi yang lahir pada masa ini adalah karya sastra yang tergolong bertembang. Yang keempat, pada zaman Majapahit. 1. Periode ini diawali sejak lahirnya Kerajaan Majapahit pada tahun 1239 Masehi sampai kerajaan mencapai puncak keemasannya, yaitu masa bertahtanya Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Karya sastra Kawi yang lahir pada masa ini adalah Brahmanda Purana, Sutasoma, dan Artayatnya. Yang kelima, pada zaman Majapahit II. Zaman ini mulai dari bertahtanya Wikramawardhana pada tahun 1389 sampai 1482 Masehi, sampai runtuhnya Kerajaan Majapahit pada tahun 1518 Masehi. Karya-karya yang lahir pada periode ini antara lain